Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami ucap syukur kami boleh ada lagi di Kingdom Generation Prayer. Kami mau terus belajar supaya kami boleh menjadi orang-orang yang terlatih dan kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini, Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu tidak hanya sekedar menjadi informasi buat kami, tetapi menjadi kebenaran yang terus memerdekakan hidup kami, Tuhan. Terima kasih kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom, shalom, shalom. Bangun dari tidur ya Bapak Ibu. Saya tadi WhatsApp Ibu Grace. Saya bilang sama Ibu Grace, saya mimpi loh, saya nggak kebangun. Terus yang gantiin saya khotbah Ibu Grace. Mungkin saking grogi kali ya. Saya bangun tadi jam 1:30, saya pikir udah jam 5 gitu. Terus saya lihat lagi jam, ternyata masih 1:30, jadi saya tidur lagi. Dan itulah waktu tidur saya mimpi gitu kan. Saya mimpi, saya kebablasan gitu, dan Ibu Grace yang menggantikan saya. Baiklah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang temanya masih sama ya. Kita masih dalam tema storing treasures in heaven, ya, mengumpulkan atau menyimpan harta di sorga, ya. Gimana mau simpan harta di sorga, Ibu Mita? Di dunia aja kita nggak ada harta gitu. Sampai ada di ayat pokok kita ya, di Matius 6 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kita sudah belajar beberapa minggu ini ya tentang mengumpulkan harta di sorga, dan kenapa kita harus mengumpulkan harta di sorga? Karena kalau kita kumpulkan harta di dunia ini, firman Tuhan berkata bahwa ngengat dan karat dapat menggerogotinya, ya kan? Dapat merusakkannya. Tetapi dan pencuri membongkar serta merusaknya. Mungkin Bapak Ibu zaman-zaman dulu ya, ada film yang suka menggali kuburan. Pencuri yang khusus mencuri di kuburan. Wah, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Orang mencuri aja udah takut kan, apalagi mencuri di kuburan. Tapi karena profesinya itu mencuri di kuburan, jadi segala macam ketakutan udah nggak ada gitu ya. Dan mereka udah terbiasa gitu membongkar kuburan-kuburan, apalagi kuburan orang-orang kaya gitu kan. Nah, jadi nggak lolos juga ya, walaupun udah meninggal tetap aja dibongkar dan diambil hartanya ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Berkaca dari kejadian yang terjadi di bangsa kita kan beberapa waktu yang lalu, pejabat-pejabat yang kaya raya, rumahnya yang ratusan miliar, begitu diamuk massa, jadi nggak ada harganya Bapak Ibu. Semua diambil, semua dijarah. Dan apa yang mereka bangun selama bertahun-tahun bisa lenyap hanya dalam hitungan nggak sampai jam gitu kan. Semua diambil, semua dijarah. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, tadi yang saya bilang ya, gimana mau kumpul harta di sorga, Bu Mita? Di dunia aja nggak ada hartanya ya kan? Sehingga ada satu film yang kita tahu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada di grup beberapa hari yang lalu dia sharing, buat saya Ibu, harta saya adalah keluarga saya ya. Jadi nggak ada yang bisa mengambil ya kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga ya, itu dari keluarga Cemara.
Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Nah ini sekedar informasi aja ya. Orang terkaya di dunia loh ini, namanya Elon Musk ya. Kita semua tahu lah ya. Harta kekayaannya ada ini dari apa namanya? Bukan dari firman Tuhan ya. Informasi. Kekayaannya ada sekitar 418,6 miliar dolar Bapak Ibu. Kalau dirupiahkan itu saya udah tulis di situ ya. Orang Manado bilang coba nganarekin akang. Coba dihitung gitu. Coba cek saldo rekening Bapak Ibu kira-kira berapa nolnya ya. Nah dia ini orang terkaya di dunia. Ya sehingga ya namanya orang kaya ya pasti sangat-sangat berpengaruh ya. Kan kata orang ya, orang kaya itu kentutnya aja harum. Salah aja didengar gitu ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Ada yang bercita-cita mau seperti Elon Musk? Jangankan Elon Musk ya. Siapa? Sule. Indonesia Sule itu orang termasuk orang kaya ya Bapak Ibu. Tetapi sekalipun dia kaya raya, anaknya ada 12 orang gitu ya, dari istri yang berbeda-beda gitu kan. Namun ada satu Saroni katanya. Namun kalau dilihat ya, salah satu anaknya ini Justin Wilson, anak lelaki Elon Musk yang berubah jadi transgender dengan serangkaian alasan. Salah satunya karena dia benci dengan bapaknya. Jadi dia sudah berubah dari laki-laki menjadi perempuan dan namanya Vivian. Sini ada saudara saya nggak ya namanya Vivian soalnya. Jadi kalau mau dipikir ya ini anak orang terkaya di dunia gitu kan. Tapi nggak menjamin hidupnya baik-baik saja ya dengan segala fasilitas yang dia punya, segala harta yang dia punya. Ternyata ada yang tidak memuaskan hidupnya, ya kan? Dan sehingga dia berontak kepada orang tuanya, terlebih kepada bapaknya. Dia merubah, dia berganti menjadi transgender, menjadi wanita, dan dia meninggalkan New York, ya dia pindah ke Jepang, tidak mau lagi ada di bawah bayang-bayang bapaknya. Nah ini ironis ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah baca tentang kisah ini ya, di mana seorang nenek kaya raya, namanya Indotang. Nenek ini tinggal di Sulawesi Selatan. Nah, dia udah meninggal Bapak Ibu. Waktu dia meninggal viral. Kenapa? Dia tinggal sebatang kara. Ada saudara saya ternyata. Dia tinggal sebatang kara Bapak Ibu. Dalam kemiskinan, dia sakit, menderita gitu. Dan ternyata waktu dia meninggal ditemukanlah ini uang-uang ini. Uang cash dengan jumlah ratusan juta dan perhiasan emas yang sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Kalau mau dibilang ini orang gimana ya? Orang Manado bilang bodoh gitu kan. Ibarat kata apa namanya? Tikus yang mati di lumbung beras gitu kan. Dia punya harta. Namun dia memilih untuk tidak menggunakannya dan akhirnya begitu dia meninggal yang dapat kan bukan keluarganya dia, tapi orang lain gitu. Jadi kan sia-sia ya. Sia-sia menimbun harta. Firman Tuhan bilang ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkarnya. Nah jadi kemarin Pak Abun ya sharing firman Tuhan 2 minggu yang lalu, dia sharing firman Tuhan di KGC. Dia bilang dia punya teman kaya raya minta ampun, harta bisa nggak habis sampai 7 turunan. Tapi makannya apa Bapak Ibu? Tahu tempe sama kecap. Dia bilang sama temennya ini, aduh Pak, hidup cuma sekali. Mungkin dulu memang iya susah ya, jadi harus berhemat, harus makan apa adanya. Tapi sekarang Bapak sudah punya harta, sudah punya segalanya. Bapak makan saja 1 hari 2 juta, harta Bapak nggak bakalan habis. Ya, terus, nggak ada suara. Gimana, di yang lain ada suara kah? Suaranya aman? Terdengar atau tidak terdengar Bapak Ibu? Jelas. Masih jelas Pak. Terima kasih. Berarti Pak Ivin ya, mungkin signalnya Pak. Nah, jadi kata Pak Abun, jadi Pak Abun sering ngajak dia makan gitu kan, makan. Pak Abun yang traktir. Tiba-tiba belakangan katanya udah bukan Pak Abun lagi yang traktir, dia yang traktir. Udah bertobat dia kata Pak Abun. Nah jadi jangan sampai ya kita kita berjeri lelah,
tapi kita tidak menikmati hasilnya. Seperti nenek ini ya, yang ada di yang ada di Sulawesi Selatan. Begitu dia meninggal, hartanya diambil orang dan dia tidak menikmati gitu kan. Kalau dia dia mau aja menggunakan uangnya, nggak apa-apa lah, kan ada uang, datanglah ke rumah sakit berobat gitu ya, sehingga bisa apa yang dia kumpulkan itu tidak sia-sia. Ya kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ada yang mau ini loker, lowongan pekerjaan. Ada banyak harta terpendam gitu ya di lautan Indonesia ini ya, di perairan Indonesia. Ada yang mau mendaftar mencari harta karun, berburu harta karun. Saya lihat-lihat ya di di Jakarta ini nggak ada kayaknya. Ada banyak harta karun yang terpendam gitu ya di perairan Indonesia. Ada 464 titik totalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftar kira-kira boleh ya. Di Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, biar kita minta sama Tuhan ya, apa yang menjadi bagian kita sehingga kita tidak hanya menjadi kita tidak hanya memiliki, tapi bisa menikmati. Amin. Karena nggak semua orang yang memiliki itu bisa menikmati ya. Kita belajar dari seorang yang namanya Sakeus ya. Sakeus ini kita udah tahu lah ceritanya dari sekolah minggu ya. Di Lukas pasal 19 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya, kita tahu lah ya kisah ini bahwa Sakeus ini dia bukan orang sembarangan ya. Kalau zaman sekarang dia adalah kepala pemungut cukai, kepala bea cukai ya. Bukan orang yang sembarangan gitu. Orang yang kaya. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang kaya. Namun karena dia mendengar tentang Yesus, dia tertarik tentang Yesus sehingga di tengah kerumunan orang karena tubuhnya pendek dia tidak bisa melihat siapa Yesus itu ya. Sehingga dia naik ke atas pohon dan sampai hari ini pohon ini ada. Kalau kita ke Holy Land pasti ada salah satu itinerary perjalanannya melihat pohon Sakeus. Jadi ini bukan karang-karang ya, beneran ada. Dan dia naik di atas pohon untuk melihat siapa sih Yesus ini. Bayangkan dia mengorbankan jabatannya dia mengorbankan dalam tanda kutip harga dirinya juga ya kan untuk melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus melihat dia dan Yesus berkata, "Sakeus, turun dari tempatmu," dan Yesus makan di rumahnya dia ya. Sehingga waktu dia mengalami Tuhan, firman Tuhan berkata kan pertobatan terjadi di rumahnya dia. Sehingga dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau ada yang aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari hartanya dia berikan kepada orang miskin Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberi? Kita harus memiliki, kita harus punya untuk kita berikan kepada orang lain. Firman Tuhan tidak melarang kita untuk kita diberkati gitu ya, untuk kita kaya gitu. Tapi jangan sampai kekayaan kita hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Tapi kita harus berbagi dengan orang lain. Kita harus punya hati untuk berbelas kasihan, untuk bermurah hati dengan orang lain. Amin. Nah, ada satu lagi yang pagi hari ini mau kita belajar dari seseorang. Firman Tuhan berbicara tentang orang muda yang kaya, namanya nggak disebutkan ya. Namanya tidak disebutkan siapa, ya mungkin bisa jadi namanya bapak artis gitu kalau dia ada melakukan firman Tuhan.
Tapi karena kita tahu kisahnya ya, orang muda yang kaya di Matius 19 ayat 20 sampai 22 firman Tuhan berkata, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini keren kalau kita baca ceritanya kan, dia datang sama Yesus dan dia bilang, bagaimana supaya dia bisa mengikut Yesus ya, dan Yesus berkata bahwa lakukan ini, hukum Taurat semua dijabarin, dan dia bilang semua sudah saya lakukan. Wah, keren banget ini orang muda ini ya, semua sudah dilakukan katanya. Dan dia bilang gini kan, semuanya itu telah kuturuti. Duduk. Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang gitu kan. Maaf ya. Apalagi yang masih kurang. Terus Yesus bilang, jikalau engkau hendak sempurna, ya, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di ayat selanjutnya dibilang, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Dia sedih Bapak Ibu. Sebab apa? Banyak hartanya. Padahal ini kok kita, ini ya, maksudnya kita tahu lah. Sebenarnya kan Tuhan Yesus tujuannya cuma untuk menguji dia gitu ya. Kalaupun ya sudahlah, nggak usah kita bahas, soalnya nggak dilakukan gitu. Nah, jadi saya nggak bahas bagaimana cara kita mengumpulkan harta di sorga, karena kita sudah tahu semua ya di sini. Jadi kenapa Tuhan mau kita mengumpulkan harta di sorga? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang pertama, karena status kita. Ya, status kita adalah kita warga kerajaan sorga. Kita bukan dari dunia. Ya, ini bukan halu Bapak Ibu. Beneran kita memang bukan dari dunia. Ya. Di Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan berkata, ini doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kenapa Tuhan mau jangan kita kumpulkan harta di dunia ini, tapi kita kumpulkan harta di sorga. Kenapa? Karena status ya. Sekali lagi, status warga negara kita adalah warga negara kerajaan sorga. Ibu Grace waktu itu bilang, kita ini ibarat orang yang lagi transit ya kan, di bandara. Kita kan nggak mungkin datang ke bandara dan kita beli beli tempat tidur, beli sofa gitu kan. Enggak, karena kita cuma transit, cuma sebentar. Dan Bapak Rohani kita selalu bilang, kita ini bukan pemilik, tapi kita pengelola. Ya, jadi ingat, kenapa Tuhan nggak mau kita mengumpulkan harta di dunia ini? Karena status kita adalah warga kerajaan. Kita lihat ya, orang sekaya apapun, begitu meninggal nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan bilang kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Mau sekaya apapun Elon Musk, orang nomor 1 di dunia pun, dia mati juga nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi ingat status kita sebagai warga kerajaan. Ya, jadi mari kita terus belajar untuk mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita mau terus menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Karena nggak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Namun karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ingat, yang pertama adalah status kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, Tuhan mau hati kita tidak melekat kepada dunia, tetapi melekat kepada Dia. Amin. Nah, di Matius 6 ayat 21 sampai dan ayat 24 firman Tuhan berkata, ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di ayat 24 firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada Mamon, ya. Kita tahu bahwa Yesus tidak membandingkan dirinya dengan iblis, ya, karena nggak setara gitu. Dia udah dikalahkan. Tetapi apa yang Yesus katakan bahwa apa yang menarik hati kita dari Yesus ya cuman mamon, ya, harta dunia ini, uang ini. Katakan uang itu bisa menjadi teman yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat, ya. Dan kenapa? Karena firman Tuhan katakan kan demi mengejar harta orang bisa melakukan segala cara gitu, menghalalkan segala cara, bisa mengorbankan keluarga, mengorbankan orang terdekat demi mencari kekayaan gitu ya, demi mengejar uang. Nah, pagi hari ini kita di sini nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Bukan berarti kita nggak usah bekerja gitu ya. Diam aja di rumah, berdoa aja. Enggak. Firman Tuhan berkata kan kita harus melakukan bagian kita, berdoa dan bekerja. Selebihnya Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita untuk memberkati kita. Orang yang hatinya melekat pada harta dunia, pasti tidak ada tempat lagi untuk Yesus bertahta dalam hidupnya. Ini kata-kata saya ya Bapak Ibu. Ya, benar kan? Kalau di hatinya udah tempatnya udah untuk harta dunia, pasti ada Tuhan Yesus di sana. Yesus tidak bertahta di sana. Firman Tuhan katakan kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan sebagai warga kerajaan kita mau Yesus sungguh-sungguh yang menjadi harta kita, harta satu-satunya yang terindah dalam hidup kita. Kemarin kan Sis Lita sempat ini ya, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Yohanes sampai ditanya 3 kali ya kan sama Tuhan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya untuk memastikan gitu ya. Ya benar, saya mengasihi Tuhan, bukan cuma sekedar jawaban dari bibir ya, tapi dari hati. Buang pemahaman yang salah ya. Zaman dulu waktu saya masih anak-anak ya sampai remaja, saya masih suka dengar istilah perkataan ini gitu, nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting nanti kaya di sorga. Padahal nggak ada di Alkitab seperti itu ya kan. Firman Tuhan berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah inilah mencuri, pemahaman yang benar digantikan pemahaman yang salah gitu kan. Dan banyak orang masih pegang ini Bapak Ibu, nggak apa-apa hidup miskin di dunia, yang penting nanti kaya di sorga. Padahal firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang banyak. Amin Bapak Ibu. Nah sekali lagi, bagaimana kita mau berbagi kalau kita sendiri nggak punya? Kita sendiri kekurangan. Itu sebabnya jangan malas ya Bapak Ibu. Kita kerja, kita berdoa, bekerja, dan kita minta Tuhan untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Ya. Jangan mengejar apa yang sia-sia, apa yang bisa hilang dari hidup kita. Tapi mari kita fokus pada kekekalan, kejar apa yang tidak bisa hilang dan tidak bisa diambil dari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Harta dunia ini bisa hilang dengan segala kemegahannya. Ya yang saya sudah sampaikan tadi bahwa sekaya apapun orang, mati nggak bawa apa-apa. Ya kan? Nggak bawa hartanya yang banyak, mobil, pesawat pribadi, deposito, emas, dan sebagainya nggak dibawa gitu. Yang kita bawa sama Tuhan apa? Firman Tuhan katakan jiwa-jiwa ya. Seberapa banyak orang yang kita layani, berapa banyak orang yang kita bantu, berapa banyak orang yang kita tolong. Jadi pagi hari ini mari kita kembali lagi fokus ya. Fokus hidup kita sebagai warga kerajaan, kejar apa yang tidak akan hilang dari hidup kita, dan kita terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sharingkan apakah fokus kita sudah tepat. Yang kedua, apa yang kita kejar, perkara yang sia-sia atau yang kekal. Ya Bapak Ibu, sebelum kita ke breakout room, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan, menjadi pegangan hidup kami, bahwa kami harus mengejar apa yang tidak dapat hilang dari hidup kami,
Dan kami mau jadikan Engkau Yesus satu-satunya harta yang terindah dalam hidup kami. Harta yang tidak bisa dicuri orang. Harta yang tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Dan biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh melekat dengan Engkau. Hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk ke breakout room kami masing-masing. Terima kasih buat hari ini. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.